Di kakimu terdapat sekitar 7.000 ujung saraf supersensitif yang menjaga tubuh tetap tegak dan seimbang. Semua saraf ini terus-menerus mengirim sinyal menuju otak dan memerlukan lebih banyak energi daripada saraf di bagian tubuh lain. Makanya, kalau kakimu terlalu ditekan saat suhunya berubah atau kebetulan menginjak benda tajam seperti Lego, rasanya akan lebih nyut-nyutan daripada di ghosting pacar. Keping Lego tersusun dari 3 bahan polimer plastik yang membuatnya kuat dan tahan banting. Lalu, gimana ya caranya bikin Lego jadi penyok? Kamu perlu minta bantuan kuda besar untuk menginjaknya atau menindihnya dengan piano. Tapi hati-hati loh, kalau kamu menginjaknya dengan menumpukan seluruh berat badan di permukaannya yang keras, rasain sendiri akibatnya. Sensasi sakitnya akan langsung masuk ke sejumlah simpul saraf yang pastinya semakin memperparah situasi. Mungkin gak akan terlalu nyut-nyutan ya kalau kamu nginjeknya di atas permadani lembut. Tapi sama aja. Atas insiden ini, produsen Lego jadi sedih dan kasihan dengan para konsumennya. Sehingga dibuatlah sandal anti-Lego. Bagian belakangnya terbuka agar mudah dipakai di kedua kaki dan bagian dalamnya punya banyak lapisan untuk meredam rasa sakit saat kaki pemakainya menginjak batu besar sekalipun. Sandal edisi terbatas ini cuma diproduksi sebanyak 1.500 pasang dan diberikan kepada penggemar Lego secara acak. Kakimu pasti pernah terantuk benda keras kan? Dan kamu pasti paham rasanya. Saat jari kakimu tersandung, permukaannya yang tak seberapa itu terpaksa harus beradu dengan benturan keras. Di situ banyak terdapat ujung saraf yang cuma terlindungi oleh lapisan lemak tipis. Sinyal rasa sakit ini langsung dikirim ke otak. Mekanisme seperti ini sangat membantu menyelamatkan nenek moyang kita sebelum ada antibiotik. Mereka jadi ekstra hati-hati dalam mengambil langkah biar terhindar dari rasa sakit. Dan akhirnya mereka juga bisa meloloskan diri dari banyak hal yang gak diinginkan. Para peneliti belum bisa menjelaskan alasan sebagian orang lebih geli dari orang lain. Ada yang mengiranya karena faktor genetik atau kepekaan kulit. Seringnya, kita akan merasa lebih geli di area tubuh yang paling rentan, seperti perut dan tenggorokan. Mekanisme alami ini bisa digunakan untuk menghalau pengganggu. Saat menua, sedih, atau marah, kebanyakan dari kita jadi kurang responsif terhadap geli. Saat seseorang di dekatmu menguap, kamu juga akan menguap, sama seperti saat kamu meniru ucapan dan gestur orang lain. Refleks primitif termantul ini dimiliki oleh manusia, simpanse, dan anjing. Menurut hasil penelitian, menguap bisa menular sebagai tanda empati dan keterikatan. Udah, biarin aja. Semakin kamu lawan, malah semakin kuat keinginanmu untuk menguap. Rasanya plong banget ya kalau kita habis bersin. Saat bersin, tubuh membuang banyak tensi dengan melepaskan hormon bahagia, yaitu endorfin. Sejumlah aktivitas seperti mencabut alis, berolahraga, dan berjemur di bawah matahari bisa membuatmu bersin. Tapi saat tidur, kamu nggak bisa bersin karena saraf bersinmu juga beristirahat. Kita perlu bersin untuk membersihkan hidung dari bakteri dan zat pengganggu, serta menjaga keseimbangan kadar lendir. Kadang, sekali bersin saja belum cukup loh. Belum lagi, suaranya perlu menggelegar. Ada kalanya juga, kamu perlu bersin sampai berulang-ulang. Mekanisme merinding juga terdapat pada beberapa hewan. Saat ia kedinginan atau takut, bulunya akan berdiri. Bulu ini akan menjadi tebal untuk menghangatkan badan, sekaligus membuatnya terlihat lebih besar. Dibanding hewan, bulu tubuhmu jauh lebih sedikit, sehingga fitur ini jarang kamu gunakan. Meski begitu, di situasi yang sama, kamu juga akan merinding. Begitupun saat emosimu mulai meluap-luap. Otot kecil di bawah kulitmu akan berkontraksi, bulu tubuhmu berdiri, dan area di sekitarnya juga akan menonjol. Kamu akan kelelahan setelah lama terpapar sinar matahari. Sinar matahari membuat cairan tubuhmu lebih cepat terbuang dan suhumu juga cepat naik. Tubuh dan jantung harus bekerja ekstra untuk menstabilkan suhu dan mengirimkan cairan vital ke semua organ. Terik matahari juga menurunkan level hormon tidurmu. Saat kamu berada di tempat yang lebih gelap, hormon ini akan kembali naik. Nah, apa kamu mau tetap aktif setelah seharian berjemur di pantai? Pakai saja lampu yang nyalanya terang di seisi kamarmu. Kamu akan lebih bahagia saat berpelukan dan berpegangan tangan karena tubuhmu melepaskan hormon bahagia. Hormon ini bisa memperbaiki mood, mengurangi stres, dan memperbaiki sistem imun. Cuma dengan melihat gambar orang berpelukan pun bisa memberikan efek yang sama loh. Karena evolusi, kulit kita akan keriput setelah beberapa saat terkena air.
Dulu, nenek moyang kita perlu cengkraman kuat untuk memegang benda basah dan kering. Kulit mereka kemudian beradaptasi membentuk keriput, mirip cabang-cabang sungai kecil. Aliran kecil di permukaan kulitmu menyatu menjadi saluran yang lebih besar, lalu mengalir menuju pusatnya. Air di jemarimu akan terbuang setelah beberapa lama. Gerakan mengulet yang kamu lakukan setelah bangun tidur merupakan instingmu untuk membangunkan otot. Semalam suntuk, ototmu telah kehilangan kekuatan dan mengulet akan mengalirkan cairan tulang belakang ke posisi semula. Mengulet juga membantu mengembalikan jantungmu ke mode normalnya setelah semalaman bekerja lebih lambat. Kucing dan anjing juga mengulet karena alasan yang sama. Kamu akan lebih cepat tidur kalau suhu kamarmu lebih dingin, karena hawa dingin akan mengirim sinyal ke tubuh sudah waktunya tidur. Tubuhmu perlu melepaskan panas saat kamu tidur untuk menghemat energi sekaligus menstabilkan suhumu sepanjang malam. Udara dingin juga membuat tidurmu lelap serta meningkatkan metabolismemu. Saat bangun dari posisi tiduran atau duduk, matamu pernah berkunang-kunang ya? Itu karena tekanan darahmu tiba-tiba turun. Akibatnya, fungsi otak jadi terganggu selama beberapa saat dan kamu juga bisa mengalaminya setelah mengucek mata atau bersin. Saat berbicara, kamu mendengar bunyi luar sekaligus bunyi di pita suaramu. Fungsi suara di dalam otakmu menurunkan suara serta menambahkan bassnya. Rekaman suaramu akan terdengar lebih melengking dan aneh karena frekuensi rendahnya hilang. Karena itulah, kebanyakan orang kurang suka mendengarkan suaranya sendiri. Ekspektasinya terlalu tinggi ya. Kita juga cenderung nggak menyukai foto kita sendiri. Penyebabnya faktor kebiasaan aja sih. Makin sering melihat sesuatu, tentu kita akan makin kesengsem. Saat kita bercermin, bayangan yang terlihat juga terbalik. Jadinya kamu kurang terbiasa melihat gambar yang sebenarnya dan kurang menyukainya. Kamu akan mudah marah saat lapar ketika kadar glukosamu turun. Glukosa berasal dari karbohidrat, protein, dan lemak di dalam makanan. Setelah beberapa saat, otak akan mengirim sinyal SOS. Tanpa glukosa, fungsi otak akan terganggu. Keduanya bisa muncul bersamaan juga karena rasa lapar dan marah dipicu oleh gen yang sama. Jumlah gen ini harus seimbang agar kamu tetap kenyang dan senang. Di tulang sikumu terdapat saraf yang berasal dari leher sampai lengan. Saraf ini sangat terlindung kecuali di bagian siku yang cuma tertutup oleh kulit dan lemak. Nah, sekarang kamu tahu kan, saat sikumu kepentok, sakitnya bukan main. Sarafnya terbentur dan sakitnya bisa terasa sampai lengan bawah, tangan, dan jemari. Senang yang kamu rasakan saat memainkan bubble wrap berasal dari evolusi. Nenek moyang kita telah menggunakan sebagian besar waktunya untuk menghindari dari predator. Tapi sekarang, kita kebanyakan duduk. Otot kita banyak yang tegang karena jarang digerakkan. Nah, salah satu cara untuk melepaskan ketegangan ini, ya dengan mencet-mencetin bubble wrap. Stres akan berkurang dan hormon bahagia juga terlepas. Seperti gerakan kecil lain, memencet bubble wrap juga meningkatkan fokus dan membantu mengingat pelajaran. Telingamu sangat sensitif terhadap bunyi bernada tinggi, bahkan dengan susunan telinga yang sedemikian rupa, bunyi yang kamu dengar akan lebih keras. Kamu pasti nggak suka kan kalau mendengar bunyi goresan kapur di papan tulis? Ditambah lagi, kalau kamu melihat sumber bunyinya secara langsung. Kalau ada yang bilang bunyi itu berasal dari suara gitar listrik, kemungkinan kamu akan menolerirnya. Jadi, faktor kebiasaan juga ngaruh loh. Kakimu akan kebas atau mati rasa setelah kamu kelamaan bersila, berlutut, dan bersimpuh. Atau bisa juga karena celana, kaos kaki, atau sepatumu terlalu ketat. Reaksi ini normal kok, karena kamu terlalu menekan saraf dan membatasi aliran darah di tubuhmu. Coba deh berdiri dan gerakan kakimu sebentar. Kalau malamnya kurang tidur, pagi harinya suaramu akan serak, pita suaramu kurang beristirahat dan agak bengkak tuh pasti. Atau udara di kamarmu terlalu kering. Kalau sesaat sebelum tidur kamu masih makan juga, tubuhmu harus mencernanya saat kamu tidur. Asam lambung bisa menyebar ke organ yang kurang pas dan akibatnya bisa mengganggu pita suaramu.